sebelum kita presentasi bentar sampai 2 menit lagi. Halo. Wita? Iya Pak, halo. Ya. Udah dicek daftar hadir kamu? Udah Pak. Makasih Pak. Udah mulai di recovery kan ya? Udah Pak. Oke, berarti clear ya. Buat teman-teman, karena memang Wita sudah menyelesaikan tugas pengganti kehadirannya ya sesuai target. Jadi saya sudah lapor, saya bantu juga ke SBA sehingga bisa di recovery. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ikut UAS ya dan semua bisa lulus dengan baik. Makasih Pak. Baik, ya lanjut ke materi hari ini teman-teman. Ini nih ujian juga nih. Set jendela. Wah. Ya, situ dulu. Adakah Putra ini bagian Putra untuk Putra ada nggak? Biar nggak ngejawab semua. Slide-nya. Udah ada Pak, udah muncul Pak. Putra. Udah muncul Pak, slide-nya Pak. Udah muncul ya. Oke. Kita akan berbicara tentang korespondensi bisnis ya. Kenapa ini akan berbeda dengan yang biasa? Karena memang ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam korespondensi bisnis. Ada yang tahu kira-kira kalau bicara surat bisnis itu apa? Ayo, sebelum diterangkan. Jadi surat bisnis dengan surat pribadi apa? Kemarin? Kop surat ya Pak? Ya. Apa? Bella ya? Kop surat. Oke, apalagi? Kalau yang surat bisnis itu biasanya ada, iya Pak. Biasanya apa? Aduh, sinyal Pak, Bu. Kenapa? Ya, coba lagi. Paling kalau berdasarkan isinya sih Pak, isinya kalau seandainya surat bisnis itu lebih apa ya, lebih merinci pada tujuan mereka lah melakukan surat tersebut gitu Pak. Terus tambah dengan alamat dan kop surat itu Pak biasanya.
Baik. Put, saya sudah ada lagi, Put. Sudah ada Pak. Suara. Suara ada Pak. Oke. Baik, ini troubleshooting tadi saya ganti. Ini sudah bukan tanpa diusahakan ya sebelumnya. Ini MBPI-nya sudah ditambah, tapi mungkin jam segini memang jam sibuk. Jadi kita rebutan sinyal. Kalau gitu saya percepat saja di sharing materinya. Oke. Ini juga yang lain juga keluar masuk ya. Ini masalah sinyal juga. Ini tadi hilang lagi, ada lagi, gabung lagi. Ternyata semua menjadi ghosting. Nah, baik, kita coba. Angel juga baru masuk lagi sofa. Oke, saya percepat saja dengan waktu yang ada dan kesempatan yang diberikan. Baik, ini kalau berbicara surat bisnis itu pesan tertulis pasti ya. Jadi bisa pribadi, kedinasan maupun bisnis. Kalau surat sendiri, sedangkan ketika sudah ke bisnis itu bisa jadi ada rapat ya, pemberitahuan kantor, penolakan dengan PHK, perintah kerja, dan surat keputusan pun serta kontrak itu jadi sebuah bagian dari sebuah surat bisnis ya. Nah, ketika berbicara surat bisnis pasti kepentingannya seperti tadi ya. Ada orang-orang yang lembaga yang memerlukan itu. Ini saya mau tanya, teman-teman sudah pernah tahu faksimil? Fax? Ada yang tahu fax? Pernah mesin fax? Cara ngirimnya gimana? Tahu Pak, fax. Mesin fax. Adakah? Pernah menggunakan faksimil? Belum Pak. Faksimile, fax. Siap, oke. Bella pernah, Bella? Tahu faksimil? Aurelia? Saya belum lihat Nicole. Nicholas udah masuk, mana Nicholas? Hadir Pak. Hadir. Udah pernah menggunakan fax kalau ngirim surat nih? Saya belum pernah pakai fax, cuman kalau yang saya tahu fax itu kalau nggak salah ada nomor tersendirinya nggak sih Pak? Maksudnya di nomor faxnya tuh ada berbeda sama nomor yang untuk perusahaan gitu. Iya, untuk nomor faxnya tuh segini. Tapi beda pokoknya Pak. Saya kurang tahu, cuman Terus saya cuma tahu itu sharing doang. aja, saya tahu. Sambil di ya. Oke, betul ya. Jadi kalau nanti ada tulisan di alamat kantor kita, misalnya telepon terus fax, mungkin beda 1 atau 2 nomor mirip-mirip. Itu memang mesin fax itu sama seperti satu paket dengan telepon. Tapi ada juga yang beda. Tinggal ini saya juga waktu pertama kali tahu ada fax. Jadi tinggal begitu masuk ada kodenya pencet aja. Nanti dia keluar seperti surat yang dikirim di tempat kita, nanti di copy di tempat sana gitu ya. Jadi seperti mesin fotokopi. Dulu sebelum populer WA, email dan sebagainya, saya kalau mengirim surat ke jarak jauh itu ke wartel. Jangan-jangan teman-teman belum mengalami wartel. Sekarang mah jadi warung game online. Dulu itu wartel, warung telekomunikasi. Salah satunya ada layanan fax ya. Jadi saya kalau ngirim surat dulu sebelum email populer tuh pakai itu. Ngirim surat, karena kalau email ada berapa hambatan. So, kira-kira ini karena berbicara surat bisnis. Ratih, coba Tih. Email dengan fax kenapa masih suka digunakan? Kira-kira analisis kamu apa? Tih, coba aja. Yuk, Ratih hadir. Hadir Pak, hadir. Ya, soalnya kalau kan tadi email, menurut saya tuh kayak lebih formal gitu nggak sih Pak? Jadi apanya yang lebih formal?
kan kalau gimana ya? Terus soalnya menurut saya tuh kalau pakai email tuh lebih formal aja daripada lewat Oke, yang bantu. lain gitu. Fax, email itu teknis pengiriman surat. Kalau surat bisnisnya sendiri itu isinya gitu ya. Jadi buat teman-teman, salah satu kalau kita ngirim pakai fax, berarti harus ada mesin faxnya. Di sudut lain di perusahaan itu pun harus ada mesin faxnya. Karena itu bisa on time, real time maksud saya. Jadi kita dikirim langsung diterima di sana. Teman-teman pernah nonton film-film yang ini apa? Di detektif gitu ya. Itu kan via fax itu dikirimnya. Nah, sekarang mulai bisa pakai komputer ngirimnya asal ada nomor faxnya. Jadi kita kirim, datanya muncul, langsung kirim via fax. Jadi nanti langsung di print di tempat penerima. Kalau antar mesin fax, kita punya kopinya, hard kopinya, suratnya, lalu nanti dimasukkan ke mesin. Nah, apa yang kita lewat dari mesin fax di sini akan diterima di kantor yang penerima nomor fax. Ya, jadi berarti bukan masalah isinya formal tidak formal, tetapi teknis itu. Ya, saya juga pernah ngirim surat pribadi cuma say hello gitu ya, atau selamat ulang tahun via fax. Wah, lega sekali kan itu. Bus mengucapin selamat ulang tahun real time gitu ya. Bisa dimengerti ya, Teh ya? Oh, berarti itu biar lebih cepet gitu ya Pak? Maksudnya biar langsung diterima waktu itu juga gitu. Nah, betul. Karena kalau via email, kira-kira apa kesulitannya? Nih, coba nih analisis kamu kalau email dengan fax. Apa yang hal yang bukan kelebihan ya? Ya mungkin kelebihan lah, kelebihan dan kekurangan mesin fax dan Mungkin Pak kalau di satu sisi kalau misalnya fax kan di scan bisa aja mesin faxnya tuh scannya nggak bisa jalan dan ya bermasalah gitu di awalnya. Kalau lewat email kan jadi si filenya bisa langsung dikirim dan nanti langsung ke fax yang nanti mau dikirim langsung ke print. Ya, oke. Itu email udah harus di print lagi ya, harus buka. Oke, bisi Putra mungkin ada kamu Yazid ada hal lain. Jadi jangan satu, ini banyak nih kenapa pertimbangan orang pakai fax dan kenapa pakai email. Kira-kira Yazid, versi kamu apa ya analisis kamu? Kalau dari saya sih Pak, kalau yang fax mail itu kan otomatis ya Pak. Artinya ketika kita ngirim tuh udah langsung diterima tuh di print gitu. Mungkin kalau yang email pakai Gmail gitu misalnya, mungkin kelebihannya tuh mudah gitu ya Pak, nggak perlu alat-alat tambahan gitu. Cuman kekurangannya tuh kalau email tuh suka tertumpuk gitu Pak, emailnya tuh. Kadang-kadang ada pengirim yang tidak memakai subjek gitu. Terus tertumpuk email lain gitu. Mungkin itu sih Pak. Jadi kalau dilihat di sini kan ada hardware, ada software gitu ya, hambatannya masing-masing. Sekarang kenapa orang mengejar fax? Ya, karena harus real time, saat itu harus muncul. Tapi kan satu kendalanya harus ada mesinnya dua-duanya gitu ya. Kalau nggak ada mesin dua-duanya percuma. Email sekarang kita buka masalah sinyal. Kalau nggak masuk itu tertunda juga informasinya. Jadi kalau makanya di dunia intelijen salah satunya saya sering tertarik itu, tiba-tiba kirim datanya dari komputer ya, ketika sinyal bagus kirim, nanti langsung gambar siapa, misalnya gambarnya Bella atau gambarnya Nicholas, foto di sini langsung di print di tempat sana dengan keterangan dan sebagainya. Email pun sekarang sudah bisa di print ya, tetapi tadi syarat-syaratnya selalu connecting. Kalau udah digital itu sudah lain. Tapi dulu itu diandalkan sekali dengan catatan harus ada mesin faxnya di tempat sana. Saya pernah kepepet surat kalau pakai pos, walaupun emang bisa one time hari itu juga, tapi kan perlu berjam-jam keluar kota. Kalau pakai email, kalau kebetulan kita punya email, ada komputer, ada rental, bisa. Tapi kalau fax cukup tulis tangan atau bikin memo, masukkan ke mesin, nanti di sana sudah terima.
Itu aja kira-kira ya. Kepepet tinggal telepon ke wartel ya, ataupun pakai HP. Saya sudah kirim email ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengirimannya. Kalau yang pos itu sudah tahu ponsel, internet. Kalau sekarang sih sudah sampai level internet. Saya hanya perlu saya sampaikan karena generasi Anda sudah generasi milenial ya. Kalau saya masih kolonial, jadi ngalamin hal-hal itu. Nah, nanti ini muncul Putra. Put? Coba. Muncul. Coba. Berapa fungsi surat? Oke. Jadi untuk troubleshooting, feedback, ini saya akan ke Putra aja, jadi nggak ke banyak orang. Nih ya, ini biasanya keluar di ujian sebagai wakil atau duta pengirim. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan atau jelaskan berapa fungsi surat bisnis. Ini salah satu. Kalau cuma jawabnya begini sebagai duta atau menyampaikan, apalagi ada bukti tertulis, itu sih teman-teman bisa. Tetapi ketika paham, wakil atau duta, kebetulan saya nggak bawa contohnya, duta pengirim surat ketika tiba-tiba dekopnya aja, misalnya PT Wahana Karya Nurani, di situ pelatihan atau training atau perusahaan properti, kita sudah tahu dari kop suratnya saja kita sudah tahu bahwa itu mewakili lembaga, mewakili perusahaan. Ya, jadi teman-teman harus paham di sana. Kedua, misalnya untuk menyampaikan pemberitahuan, jelaskan juga bahwa dengan surat itu kita menggunakannya untuk penagihan, pemesanan, pengaduan, bahkan berkaitan dengan masalah bisnis. Banyak hal yang bisa diselesaikan. Bahwa tertulis itu bisa tadi medianya, sekali lagi ya teknis tadi ya, yang tadi bukan isinya formil dan sebagainya, semua formil rata-rata kalau surat bisnis. Nah, kemudian fungsi lain sebagai bukti tertulis. Kontrak, saya nggak tahu ini teman-teman yang mungkin sekarang nggak ada kos. Dulu sering kosan itu jarang membuat surat bisnis, perjanjian. Sehingga kadang-kadang jadi kasus. Sewa kontrak rumah, itu perlu ada ikatan. Tanggal berapa sampai tanggal berapa. Barang-barang kalau memang ada fasilitas itu juga harus ditulis. Sehingga kalau ada perbedaan, kita punya bukti. Kalau ada hal yang tidak sama, kita bisa konfirmasi. Contoh tanda terima. Sekarang kan online ya. Misalnya teman-teman daftar UKT. Itu kan bukti tertulis, ada dokumennya tertulis. Mau di print atau tidak, ini swab atau PCR. Dengan Peduli Lindungi saya kemarin ya sekedar sharing saja. Jadi merasakan bukti tertulis walaupun hanya bentuk digital, sekali lagi itu digital, tapi itu bermanfaat. Karena apa? Tinggal masukkan NIK, muncullah bahwa saya PCR negatif, terus langsung ada keterangan layak terbang. Saya tidak bawa surat yang banyak, cukup dengan itu. Kemudian muncul di keterangan aman, layak tadi. Kira-kira seperti itu. Saya ingat ya. Jadi alat bukti tertulis. Apalagi kira-kira fungsi pengingat. Kalau pengingat lebih pada ya jika diarsipkan. Jadi misalnya suatu saat ada kontrak kita atau surat yang lupa. Tanggal berapa ya surat penawaran? Mungkin sekitar bulan Februari. Nah, ketika diarsipkan, kita tinggal lihat diselusuri bulan Februari. Kalau tercetak, kalau dalam digital, tinggal lihat aja kronologis bulannya. Biasanya kalau dia terdokumentasikan, mau dalam bentuk PDF atau Word, itu bisa dilacak. Ya, jadi perlu sebuah surat itu diarsipkan karena itu surat bisnis. Sejarah nih ya, historis. Kita kadang-kadang pernah dengar ada annual report, terus pendirian usaha dan sebagainya. Itu pun salah satu fungsi dari surat bisnis, bukti sejarah. Ini tanggal sekian berdiri, siapa pendirinya dan sebagainya.
kemudian kapan perubahan nama, kapan izin itu berikan, kapan berakhir, kapan terjadi kontrak pengembangan. Contoh, teman-teman, tahu kan Akuba, perusahaan Aqua, itu dulunya Golden Mississippi. Kemudian tiba-tiba berkembang dan jadilah sekarang dengan Danone. Makanya kalau ada Aqua Danone itu karena mereka sudah bermerger, ya. Dan jadilah Aqua Danone atau Danone berdiri sebagai bagian dari usaha itu. Pedoman kerja, surat keputusan itu juga jadi alasan kalau suatu saat instruksi kerja itu misalnya, saya mau tanya nih, siapa ya? Sofa mana yang tadi keluar masuk? Sofa udah bisa gabung? Belum, Pak. Ya, listriknya udah nyala. Iya, masih belum nyala Pak listriknya, Pak. Ya, kira-kira saya mau tanya, kalau nyalain komputer urutannya gimana ya? Komputer gede, bukan laptop. Urutannya apa dulu? Kira-kira. Punten, Bapak nanya ke saya. Kenapa? Iya, nanya ke siapa? Ini Hello, Pak. Siapa? Hello. Sofanya masih mati lampu, Bapak. Oh, mati lampu. Oh ya udah. Ya udah, aku help aja, Pak. Kalau nyalain komputer gimana, Pak? Ke tombol power. Urutannya. Komputer. Kan tombol power, Pak, yang di printer. Ya, Pak. Enggak, kalau nyalain komputer urutannya apa dulu? Monitor dulu atau CPU dulu? CPU-nya dulu dinyalain. Apanya? CPU-nya dulu, CPU. Terus ke monitornya dinyalain. Terus lagi masuk. Gampang ya? Iya, Pak. Kalau tahu. Ya, banyak orang tidak mempedulikan, ya. Jadi ketika itu dilakukan karena mungkin beda pengaruh dari urutannya. Kadang-kadang pedoman kerja itu kayak di mesin-mesin tertentu itu menentukan. Bahkan suka ada kata-kata cek listriknya nyambung atau enggak gitu ya. Tidak main tombol pencet. Itu colokin dulu. Kedua, nyalain CPU. 3, baru monitor. Ternyata itu ada pengaruh terhadap pemeliharaan mesinnya sendiri. Kalau laptop kan cuma gampang, tombol on, udah tunggu main. Tetapi ketika baterainya habis, ada pengingat, ada enggak gitu ya. Ada yang bikin panik tiba-tiba hanya berapa jam atau berapa menit udah pakai, nggak ada warning. Terus juga nyolokinnya, apakah dicolokin dulu si tombol itunya ke mesinnya baru listrik atau ke listrik dulu baru itu. Jadi teman-teman harus mulai paham dengan surat bisnis, salah satunya bisa jadi sebuah pedoman kerja. Terakhir untuk fungsi itu media promosi ya. Jadi kan sering kita dapat surat penawaran potongan harga, surat-surat foto-foto dengan segala macam tawarannya. Itu juga sebagai surat bisnis. Karena kalau bukan surat bisnis tidak akan muncul. Oke, sampai itu ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak saya lanjutkan. Put masih ya? Masih kelihatan ya Put ya? Masih Pak. Oke, komponen surat bisnis. Nah ini umum. Ya, tadi sudah dibahas. Ciri lembaga, dan ini menjadi media promosi, menjadi wakil duta di fungsinya. Tanggal surat ini buat pengingat jika diarsipkan, juga buat bukti tertulis bahwa surat pernah dibuat kapan dan sebagainya. Nah ini nomor lampiran perihal kira-kira untuk kemana larinya ya. Jadi hati-hati memberi nomor, memberi lampiran dan perihal.
nomor itu ada tiap perusahaan punya kode masing-masing. Ada yang 001, strip apa, biasanya di akhir bulan dan tahun. Tapi di tengah-tengah ada XDIR, misalnya XDIR, berarti dia eksternal direktorat mana. Ada juga yang kodenya LMKT, misalnya luar marketing dan sebagainya. Nah, itu di nomor itu sudah ketahuan perusahaan itu besar atau tidak. Makin banyak nomor, makin banyak coding-coding atau kode-kode, berarti itu perusahaan besar. Dalam arti kata banyak bagiannya dan tertib di masalah penomoran. Kenapa nanti bisa selusur ya, di arsip, lupa kita bisa cocokkan. Lampiran itu tidak selalu bersatu. Makanya kalau ada lampiran, misalnya satu berkas proposal, nah itu biasanya terpisah. Tetapi dari awal nomor dan sebagainya kita udah tahu bahwa ini disertai lampiran. Jadi kalau teman-teman dapat surat, lampirannya misalnya surat keterangan atau formulir apa, cek ada tidak. Kalau tidak, berarti itu harus sekali konfirmasi pada pengirim. Pak, tidak ada lampirannya, padahal di situ ada lampiran 1 berkas atau 2 dan sebagainya. Nah, perihal yaitu keterangan yang menjadi isi pokok surat itu ya. Misalnya apa? PHK atau penawaran kerjasama atau penawaran produk. Alamat tujuan harus masuk karena ini yang ditujukan. Nah, saya nggak tahu, nanti teman-teman harus berlatih bikin surat supaya tahu bagaimana membuat surat. Walaupun contoh bisnis di akun pajak kan akan banyak seperti ini ya, ke siapa dan pada kemana itu ditujukan. Salam pembuka, contoh berapa salam pembuka misalnya apa? Dengan hormat, sehubungan. Nah, itu sering sekali sehubungan, padahal tidak selalu. Kadang-kadang melalui surat ini menyikapi keadaan yang ada dan sebagainya, banyak sekali ya. Paragraf pembuka itu tadi ya, kalau salam pembuka bisa kalau komunitasnya orang diperkirakan orang Islam atau Muslim mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus kadang-kadang doa di bawahnya. Tapi kalau orang lain mungkin yang umum paling cuma dengan hormat, atau ada juga salam sejahtera dan itu salam pembuka. Sedangkan paragraf pembuka tadi sehubungan, berkaitan, melalui, itu sebagai paragraf pembuka. Paragraf isi ya sudah jelas-jelas menyangkut poin-poin yang ada di surat itu. Ya. Jadi kadang-kadang ada sebuah surat, saya sering pembukanya panjang sekali, isinya cuma satu. Nanti penutupnya panjang juga. Itu nggak usah disikapi, itu tergantung lembaganya. Bahkan ada yang cuma pendek-pendek. Salam dengan hormat, sehubungan dengan ini, mohon segera bla bla bla. Terima kasih atas perhatiannya. Artinya apa? Itu ke paragraf penutup. Salam penutup biasanya sesuai dengan pembukanya. Kalau dengan hormat, selalu ada hormat kami. Wassalamualaikum, waalaikumsalam biasanya. Wassalamualaikum. Kalau apa? Salam sejahtera, bawahnya juga kesejahteraan untuk semua. Jadi biasanya untuk salam penutup, bagaimana nanti ketemu dengan salam pembukanya. Ya. Tanda tangan, ini ada yang dilakukan, ada yang enggak. Buat sebagian yang sekarang, itu sering ada keterangan, surat ini tidak diberi tanda tangan, tetapi sudah terekam oleh komputer misalnya, diwakili. Itu boleh saja. Nah, ini untuk penyelusuran, rekan-rekan. Jadi kalau teman-teman bikin surat, kalau tidak jelas itu, kalau bicara surat bisnis bisa saja tidak usah diakui. Karena tidak tahu ini surat dari siapa, pejabatnya apa dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau tembusan, ada istilah tembusan, itu biasanya berbicara apa ya? Artinya apa tembusan? Tembusan. Kenapa? Pak, punten Pak, hilang Pak layarnya. Hilang.
Apanya? Di saya hitam, Pak. Siap. Udah ada lagi, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau bicara tembusan, pengertiannya apa kalau ada tulisan di surat itu tembusan misalnya? Ada yang mau sharing? Gini, Pak, kalau Kenapa? Gini, Pak, kalau tembusan tuh jadi surat itu tuh ada pihak lain yang boleh dapat, Pak. Contohnya wakil manajer, tembusannya ke wakil manajer juga, direktur juga. Jadi satu surat buat beberapa orang, Pak. Satu surat buat beberapa orang. Fungsi tembusan buat apa kalau gitu? Perjelas ya, Pak. Tujuannya kemana, Pak? Ya, nggak apa-apa. Jadi saya juga tahu. Kalau siapa yang mau ini sebentar, saya lihat siapa. Jaki ya atau Arya. Jak, mana Jak? Jaki sudah hadir belum? Ada, Pak. Ya, Ki. Kalau di surat ada tulisan tembusan, kira-kira maksudnya apa ya, Ki ya? Versi kamu aja yang kamu tahu. Kalau maksudnya sih benar, Pak, mirip sama yang Putra tadi. Suratnya itu ditujukan kepada beberapa pihak gitu, Pak. Beberapa orang. Pihak. Jadi di suratnya ditujukan kepada gitu atau bagaimana? Enggak, satu surat ditujukan cuman tulisannya satu aja, Pak, siapa yang dituju. Tapi suratnya itu ditujukannya kepada beberapa orang, tapi satu surat satu gitu, Pak. Ya, itu maksudnya. Itu kan jadi belum menjawab pertanyaan. Jadi tujuannya apa dengan ada tembusan itu? Kalau untuk fungsi tembusannya apa ya, Pak? Saya kurang tahu juga sih. Ya, nggak apa-apa. Baik, terserah. Ya, Jid, kira-kira Jid. Betul, satu surat, tapi semua dikirim ke beberapa orang. Kira-kira. Saya dapat tembusan. Nanti di situ tembusan Patia Setia Dharma. Tembusan dosen pembina mata kuliah. Tembusan rektor. Nah, kira-kira apa Jid? Kasih aja kayak tadi kalau atau Putra kalau udah nemuin, atau Aurel, Bella boleh, Yahra boleh, siapa aja. Ya Jid mau coba jawab ya Jid? Kurang tahu sih Pak. Tapi kalau tadi ya Jid tiba-tiba dapat surat tembusan, kira-kira untuk apa Jid? Pak, bantu aja. Oke, boleh Bella, silakan Bella. Tapi maaf ya Pak kalau sananya masih kurang tepat. Kalau menurut saya itu tujuan dari atau fungsi dari surat tembusan itu tuh kayak memberitahukan gitu Pak. Kalau seandainya ini surat itu melibatkan atau dikirim ke beberapa orang gitu. Ya. Oke Pak, saya paham ya. Ya, oke. Saya takutnya begini. Kalau ditujukan tetap harus jelas ke siapa. Ya, itu prinsipnya. Jadi ini surat ditujukan misalnya pada Yazid. Udah. Tapi bawahnya ada terus tulisan tembusan Patia Setia Dharma, Bella Medaling. Nah, kita harus memaknai bahwa surat itu betul untuk Yazid, tetapi saya juga dapat surat tertentu untuk apa? Supaya saya mengetahui bahwa sudah ada surat yang ditujukan pada Yazid itu seperti itu isinya. Jadi hanya untuk mengetahui kenapa ini diberikan tembusan. Misalnya sekarang Yazid adalah atlet apa? Ngangkat papan catur gitu ya. Bukan caturnya, bukan yang catur, ngangkat papan catur ya. Papan caturnya yang diangkat. Mengikuti lomba ngangkat papan catur tingkat internasional. Izinnya kan itu harus ditebus kepada saya, misalnya ke dosen. Jadi nanti tujuannya tetap kepada dosen pembina mata kuliah komunikasi bisnis kelas B. Kalau namanya jelas, tinggal tulis nama saya. Udah. Tapi ketika saya terima surat tembusan pada rektor, pada wakil rektor bidang kemahasiswaan, surat apa? Misalnya tadi, apa namanya? Kalau unit ya, unit kegiatan mahasiswa. Nah, berarti saya tahu yang dapat surat ini bukan saya saja, tetapi saya yang bertanggung jawab karena saya yang ditujukan. Berarti nanti rektor juga ketika dapat tembusan, oh ternyata ada atlet kelas komis B yang pergi ikut lomba ngangkat papan catur. Ya,
tingkat internasional. Terus apa lagi? Oh, ternyata misalnya unitnya sendiri surat sudah diberikan kepada dosen yang bersangkutan. Jadi sudah tenang bahwa saya sebagai dosen pembina kuliah dapat surat itu, isinya seperti ini. Jadi tetap untuk keputusan untuk link dan sebagainya itu dengan yang ditujukan. Tapi yang tembusan sekedar mengetahui bahwa ini surat ini yang mendapatkan surat sama seperti ini selain yang ditujukan, selain saya adalah orang-orang ini atau pihak-pihak ini. Bisa nangkap ya teman-teman? Mudah-mudahan membantu ya. Oke, kita lanjut. Nah, inisial ini hanya istilahnya case aja. Inisial kalau nanti teman-teman ada satu surat di tanda tangan dan inisial TSD, kita tahu bahwa itu Tia yang menulis. Nanti kalau Mahaputra, Dewa, Baladewa, dan balad-balad lainnya misalnya MPP panjang banget ya, kasihan yang ngapalin. Atau siapa? YNS, Yazid NS, atau HS, Helwa. Atau karena HS banyak, digantilah jadi Hel Swa gitu ya. Atau apa, suasana. JM, Jaki Ahmad. Atau ZM, EZA. Ya, Cakro Mulia apa? Mulia apa nih, nggak kelihatan. Mulyawan mungkin sekali ya. Nah itu inisial. Tony Kalasardi NH. Nah sekarang ini muncul nih, ini ketika dimatikan kamera, nah ini inisial, tetapi dilengkapi dengan farab atau kode tanda tangan. Itu menunjukkan surat itu sudah melalui orang-orang itu. Ini biasanya di sebuah lembaga yang besar itu selalu ada inisial bahwa surat ini sudah melewati, misalnya saya kabagnya surat untuk di atas, biasanya atas kabag kepala divisi misalnya. Kepala divisi mengeluarkan surat bisnis dan surat kepada klien. Nah, sebelum sampai beliau nanda tangan, mereka akan lihat dulu kepala divisi itu sudah melalui Tia belum sebagai kabag. Ada inisial, ada coretan, ada farab. Setelah itu turun lagi dilihat, oh ada kasubag juga sudah memberikan inisial. Berarti dia sudah tahu isi suratnya udah di istilahnya edit lah ya, sudah diperbaiki dari seorang pengetiknya, typewriternya atau dari seksi. Nah, seksi yang ngetik, seksi sekretariatan lah, sekretariatan nanti tembus ke kasubag ke kabag dan akhirnya sudah bisa lolos. Bahwa ini sudah 3 tahapan. Maka kepala divisi tidak perlu lagi mengedit lagi, tinggal dia tanda tangan karena sudah mempercayakan 3 level itu. Makanya kalau pernah ada kasus surat-surat pejabat-pejabat gitu ya, nah itu salah satunya karena dia tidak mengecek apakah orang-orang ini sudah mengecek atau enggak, tiba-tiba di launching, akhirnya disaling salahkan. Ini gimana sih sekretaris ini, gimana sih bagian kepala sekretariat, ternyata pas dilihat oh belum melalui mereka, jadinya ya nggak bagus lah, ribut gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ada pertanyaan? Tinggal berapa menit lagi, saya agak ngebut mumpung sinyalnya lagi bagus. Nah ini teman-teman, kalau ada pertanyaan ya, apa kekurangan kelebihannya atau kenapa kita memakai surat, ini salah satunya. Tidak diperlukan umpan balik langsung. Jadi kau ngirim bahwa ketika kita menggunakan itu, kita tahu bahwa ini tidak perlu langsung. Kalau langsung tinggal telepon, itu lisan. Kalau surat penawaran, kan ada direnung-renungkan, orang suruh mikir dulu. Artinya ada jeda waktu. Kedua, bahwa pesannya terlalu rinci, banyak yang perlu dijelaskan. Makanya kita perlu pakai surat atau pakai surat bisnis atau saluran tertulis ya. Jadi proposal kan itu harus dipelajari, acara, tema acara, maka kita perlu pakai surat ya. Kemudian ditujukan pada pendam jumlah banyak dan tersebar. Email itu akan membantu penyebaran, tetapi isinya tertulis, pertimbangannya itu tadi tidak umpan langsung dan terinci. Jadi ketika banyak ya udah harus bikin satu yang akan
Berikan kok hanya untuk ke saya saja, cukup ngobrol aja, tinggal ngomong, Pak Tia, saya mau berangkat izin. Oh ya boleh, beres. Tapi ketika ini ada beberapa pihak tadi ya, yang tembusan harus diketahui rektor, ketahui wakil rektor bidang kemahasiswaan, harus dapat izin dari SBA, akademik dan sebagainya, maka lebih baik Anda bikin dalam bentuk tertulis. Sehingga nanti punya bukti, punya dokumentasi bahwa oh iya, bahwa sudah pernah mengirim surat ke si A, si B, si C. Kemudian yang nomor 4, meminimalkan distorsi. Kenapa meminimalkan distorsi? Karena dengan ada bukti tertulis, kita bisa nyamakan persepsi. Ini tertulis buat tanggal sekian. Nah, saya kan kalau mengirimkan paling lambat jam 12. Tidak ada lagi. Tapi kalau saya belikannya paling lambat siang. Kira-kira teman-teman bisa bermain persepsi siang, jam 1 siang, jam 2 siang, bahkan jam 2:30 mepet siang. Jadi saya masih boleh dong Pak. Tapi ketika dibatasi jam 12.00 WIB, maka peluang distorsi jadi hilang atau tereliminir. Kemarin saya tanya kenapa ada yang telat, karena ada yang 12.15, 12.12, tapi saya juga sudah konsul, satu masalah sinyal, kedua juga bisa di tracer, di tracking ke belakang bahwa kamu teman-teman ngirim jam berapa. Karena bisa saja ketika ngirim jam 12 atau jam 12 kurang 1 menit atau 11.59, dia masuk kotak dulu. Karena terlalu ramai misalnya di email saya, nanti tersimpan tapi terrecord buat teman-teman terkirim jam sekian. Nah, nanti ketika dikirim nyampe ke saya, mungkin saja berapa menit setelahnya. Tapi juga ada memang teman-teman yang telat ngirim, ya saya akan maklumi, nanti dilihat saja, mungkin masalah poin. Ada yang memang tidak menyimak bahwa itu pukul 12, ya. Itu pun ketika teman-teman lapor, ya jadi pertimbangan bahwa teman-teman sudah paham bahwa ini kasusnya, oh saya tidak menyimak, ternyata jam 12 bukan 12.10. It's okay. Tapi itu perlu disampaikan, ya. Dan yang paling aman kalau bikin pesan tertulis itu bisa direncanakan, ya, dikendalikan, diedit dulu, kita kirim. Saya juga kalau ngirim ke pesan suka dibaca lagi. Oh, nggak enak, edit, kirim lagi, kembali ke proses penulisan pesan bisnis, ya. Organisasikan pada siapa, lalu planning, pengorganisasian, ya, kemudian revisi. Jadi artinya tetap harus direvisi untuk pengendalian. Nah, kalau ini sedikit saja, sebenarnya ini takut nanti nggak sempat berbicara, sedikit aja. Jadi kalau nanti teman-teman membuat sebuah surat lamaran kerja, ini masuknya surat bisnis, ya. Ini salah satunya biasanya tuh. Jadi jangan ditanya, nanti diwawancara lah ya, wawancara kerja kita akan bahas seberapa kelemahan yang diwawancara, biasanya cara menjawabnya. Jadi kalau di lamaran kira-kira gini, apa yang dilamar teman-teman harus tahu. Kemudian menyampaikan tentang pengalaman, keterampilan, sehingga si yang akan menerima udah tahu, oh si ini minatnya di sini, pendidikannya, latar belakangnya ini, oh punya keterampilan. Kan ada skill-skill yang harus disampaikan. Contohnya bahasa Inggris, Misalnya saya menguasai 3 bahasa. Bahasa Sunda aktif, bahasa Indonesia pasif, bahasa Inggris pasif misalnya. Itu kan bisa jadi isi nilai jual atau nilai tambah. Kalau jangan-jangan ada orang-orang di perusahaan itu, perusahaan Sunda gitu kan, wah ini orang Sunda nih Pak Tia, bisa direkrut kalau memang perlu, ya, kira-kira begitu. Ini ya yang sering terlupakan, kalau ini jelas meminta, ya. Kalau permintaan gaji itu kalau meminta dan tekankan bahwa ini nego. Tapi kalau wawancara ini yang sering lupa, ya, mencantumkan alamat, nomor telepon atau email yang bisa
dihubungi sewaktu-waktu kalau kepepet. Misalnya email salah satunya, kalau teman-teman tidak tidak biasa dengan email, ya tertunda beritanya. Tapi kalau surat juga tertunda karena waktunya. Makanya yang paling aman cantumkan nomor telepon teman-teman di situ. Cantumkan aja. Apabila surat lamaran ini mendapat tanggapan yang positif, mohon kesediaan Bapak Ibu pimpinan menghubungi nomor bla 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 atau email bla bla bla. Kira-kira seperti itu. Oke, saya tidak akan berlanjut. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup dan membahas beberapa pengumuman. Ada pertanyaan tidak? Oke, nggak ada nih ya. Putra, itu muka kamu, rambut kamu aneh. Terus. Ya, jadi gini, sekarang teman-teman ya, saya tidak akan batasi, tapi tolong buat surat, contoh surat bisnis penawaran. Ya, penawaran barang. Perusahaannya perusahaan sendiri, bebas ya. Kemudian kode-kode yang tadi untuk contoh layak surat, tolong deh dikirim ke email saya. Udah tahu kan ya emailnya? Nah, nanti sekali lagi jangan takut salah. Justru saya jadi tahu tingkat pemahaman kalian ini sudah menyangkut skill, ya. Terus kedua, tolong itu isi daftar hadir daring, ya. Jadi saya sekarang akan tutup. Usahakan teman-teman selesaikan hari ini juga jam 4 ya, sampai jam 4. Sekali lagi jam 4 surat contoh surat penawaran kirim. Jadi Anda bisa istirahat dulu kalau memang lelah, Anda boleh kotret-kotret. Nanti jam 4 saya akan cek siapa saja yang sudah masuk. Ya. Sebagai bonus teman-teman sekarang silahkan istirahat dan juga sekalian tutup kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman sehat dan kondisi negara kita semakin baik. Dan yang penting mudah-mudahan hidup kita juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.